Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iktafa Ulia Indana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan paradigma dan implementasi dari teori belajar behaviorisme dan teori belajar kognitivisme. Paradigma dari teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme sendiri dapat dikenal juga dengan teori belajar perilaku. Jadi teori ini menyatakan bahwa belajar itu dapat mengubah perilaku seseorang. Menurut teori behavioristik ini, sesuatu atau apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dari guru dan apa saja yang dihasilkan dari siswa atau respon dari siswa, semuanya itu harus dapat diamati dan dapat diukur. Karena dengan pengamatan dan pengukuran tersebut, guru dapat melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku atau perilaku dari seorang siswa, dari para siswanya tersebut. Kemudian teori belajar behaviorisme ini memiliki faktor yang dianggap penting dalam teori behaviorisme ini. Faktor tersebut merupakan faktor penguatan atau reinforcement. Faktor penguatan atau reinforcement ini ada dua, faktor penguatan yang ditambahkan atau positive reinforcement dan faktor penguatan yang dikurangi atau negative reinforcement. Penguatan yang ditambahkan atau positive reinforcement dapat diambil contoh seorang guru memberikan banyak tugas kepada siswanya, kemudian siswanya menjadi giat dalam belajar dan menjadi semangat dalam belajar. Maka guru tersebut menggunakan positive reinforcement. Adapun negative reinforcement itu contohnya seperti guru memberikan banyak tugas, kemudian siswa tersebut tidak giat dan tidak semangat dalam pembelajaran, maka guru tersebut menggunakan negative reinforcement. Penguatan ini atau dua reinforcement ini merupakan suatu bentuk stimulus dari guru yang sangat penting, karena dengan begitu guru dapat memberikan atau menghilangkan sesuatu yang memungkinkan siswa tersebut dalam merespon. Jadi ketika guru menambahkan sesuatu, maka guru harus melihat respon dari para siswanya tersebut. Begitupun dengan jika guru mengurangi sesuatu tersebut, maka guru juga harus melihat respon dari siswanya. Kemudian ada salah satu tokoh dalam teori belajar behaviorisme ini, yaitu Edward Lee Thondike. Beliau mengemukakan bahwa ada 3 pokok hukum dalam belajar. Yang pertama hukum latihan, yang kedua hukum akibat, dan yang ketiga adalah hukum kesepian. Hukum latihan. Hukum ini menyatakan bahwa hubungan dan stimulus akan menjadi kuat jika selalu diulang-ulang. Jadi contoh dari hukum latihan ini, ketika guru memberikan tes kepada siswanya, kemudian review materi pada siswanya, maka guru tersebut dapat melihat seberapa jauh atau sejauh mana siswa tersebut memahami materi tersebut. Dengan pengulangan materi, dengan tes-tes yang diberikan oleh guru, maka siswa akan memahami dan menerima materi dari materi yang diberikan oleh guru. Kemudian ada hukum akibat. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa senang dan rasa puas, maka akan terus dilakukan kembali. Jadi contoh dari hukum akibat ini, ketika ada siswa yang mendapatkan prestasi, kemudian guru tersebut memberikan reward, maka siswa tersebut akan
berusaha untuk selalu terus mengulang prestasi-prestasi tersebut. Kemudian ada juga hukum kesiapan. Jadi hukum ini menyatakan bahwa proses belajar akan berhasil jika para siswa memiliki kesiapan. Jadi dalam menerima materi pembelajaran, siswa harus siap sehingga belajar akan berhasil dengan baik. Jadi teori belajar behaviorisme ini mengacu pada perilaku dan tingkah laku dalam siswa. Jadi teori ini mengacu pada perubahan dalam tingkah laku yang dilakukan oleh siswa. Jadi guru dapat memberikan stimulus sesuai dengan perilaku siswanya. Adapun implementasi dari teori behaviorisme ini seperti adanya tes, seperti adanya ujian-ujian, adanya review materi, dan adanya reward dan punishment. Reward dan punishment ini sangat membantu siswa dalam merubah perilakunya, karena dengan reward ketika ada siswa yang berprestasi kemudian dikasih reward, maka siswa tersebut akan terus berusaha mengulang prestasi-prestasinya. Kemudian jika ada siswa yang melanggar atau berbuat tidak baik kemudian dikasih punishment, maka siswa tersebut akan berusaha untuk menghindari perilaku-perilaku yang dilarang atau peraturan-peraturan yang dilarang. Kemudian paradigma dari teori belajar kognitivisme. Jadi teori belajar kognitivisme ini lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori kognitivisme ini menekankan perhatian kepada aktivitas pemikiran pada siswanya dalam pembelajaran. Adapun salah satu tokoh dalam metode metode kognitivisme ini yaitu Piaget. Piaget ini membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor pada umur 0-2 tahun, kemudian ada tahap preoperasional pada umur 2-7 atau 8 tahun, kemudian ada tahap operasional konkret ketika anak umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun, dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu pada umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Tahap-tahap ini memudahkan para guru untuk melihat bagaimana cara berpikir siswanya, karena cara berpikir siswa itu berbeda-beda pada setiap tahapnya. Jadi teori belajar ini mementingkan pada proses belajar. Jadi dengan teori ini guru dapat dalam kelas guru dapat melakukan strategi bagaimana agar siswa tersebut menjadi paham dengan pembelajaran sesuai dengan sesuai dengan umurnya, seperti itu. Jadi perbedaan antara behaviorisme dan kognitivisme yaitu kalau behaviorisme
itu terkait dengan perilaku dan tingkah laku dari siswa, terkait dengan perubahan perilaku dan tingkah laku pada siswa. Namun kalau teori belajar kognitivisme ini lebih mengacu kepada kemampuan siswa dalam berpikir. Jadi setiap siswa memiliki kemampuan masing-masing, sehingga dengan teori belajar behavioristik, para siswa dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri siswa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.